Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Hanya padanya lah saja tempat kita memberikan segala ketaatan dan kepatuhan. Hanya padanya lah saja tempat kita memberikan segala impian dan harapan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi, Nabi yang telah menunjukkan jalan yang lurus serta terang benderang agar manusia bertemu dengan hakikat kejadian mereka dan akhirnya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, hari ini 10 hari bulan 12 2025, kita teruskan lagi tadabbur Al-Quran kita. Dan pada pagi ini kita sampai kepada ayat yang ke-60 dari surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Sadaqallahul azim. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat hadap Allah Subhanahu wa taala, muka mereka hitam legam. Bukankah telah diketahui bahawa dalam neraka Jahanam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong? Muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebelum kita mentadabbur ayat 60 dari surah Az-Zumar ini, mari kita undur beberapa ayat ke belakang. Ayat-ayat yang sebelum ini menyatakan kepada kita bagaimana akibat orang yang terus berdegil, tidak mahu langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mahu langsung menyembah Allah. Tidak mahu langsung beriman kepada Al-Quran. Tidak mahu langsung beriman kepada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi kepada mereka? Yang akan jadi kepada mereka disebutkan sebelum ayat pada hari ini. Mereka itu menzahirkan 1001 macam penyesalan. Penyesalan yang tumbuh daripada lubuk hati mereka, bukan di dunia, tetapi ketika roh mereka hendak dicabut keluar daripada jasad mereka. Penyesalan yang mereka luahkan ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang telah kita bincangkan pada beberapa ayat yang lalu, di mana mereka mengatakan, ya hasrata ala ma jambillah. Sesungguhnya besar sesalan dan kecewaku karena aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipanku terhadap Allah. Itulah sesalan yang diluahkan oleh ahli-ahli neraka, yang mana sesalan tersebut sudah tidak berguna lagi.
Karena apa? Karena Allah telah memberikan peluang yang begitu lama kepada mereka untuk mereka kembali kepada Allah. Allah berikan para nabi, para anbiya, para pendakwah memujuk mereka supaya kembali kepada Allah, mereka enggan. Diberikan umur yang panjang supaya mereka itu mengambil ibadah. Diberikan kepada mereka berbagai petunjuk. Dan kadang Allah sakitkan mereka. Sakit itu tidak memberi kesan kepada hati mereka. Mereka terus durhaka kepada Allah. Kadang-kadang Allah berikan kesusahan hidup kepada mereka. Namun kesusahan hidup sedikit pun tidak menggentarkan mereka. Mereka terus mendurhakai Allah. Maka insan seperti ini Allah jawab. Setelah sesalan mereka itu ditolak oleh Allah, apa jadi kepada mereka di hari kiamat nanti? Inilah yang disebut oleh Allah pada ayat 60 yang kita tadabburkan pada pagi ini. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, taral ladzina kadzabu 'ala Allah, engkau akan melihat orang-orang berdusta terhadap Allah. Wujuhum muswaddah, wajah-wajah mereka pada hari itu menjadi hitam legam. Inilah yang akan terjadi kepada mereka. Mengapa wajah mereka ini menjadi hitam legam? Ini dihuraikan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Wajah mereka itu menjadi hitam legam karena pada waktu itu mereka melihat bahawa mereka berada dalam keadaan yang terlalu hina. Karena apa? Karena mereka pada waktu itu keadaan mereka keadaan yang terlalu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hinanya ahli-ahli neraka ini? Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis di mana Nabi pernah menerangkan keadaan ahli neraka. Innal mutakabbirina, sesungguhnya orang-orang yang takabur, mendengar kata-kata Allah, meninggi diri, tidak mau tunduk kepada perintah Rasulullah. Ini mutakabbirun. Mutakabbirun ini orang-orang mutakabbir ini yuhsyaruna yaumal qiyamah, dihimpunkan mereka itu pada hari kiamat, asbahal dzurri fi suwarin nas, dihimpunkan mereka pada hari kiamat seperti apa? Seperti semut-semut yang kecil tetapi dalam bentuk rupa paras manusia. Maknanya ahli-ahli neraka ini dihimpunkan di akhirat nanti, tubuh badan mereka itu dikecilkan oleh Allah. Seperti apa? Asbahu dzur. Dzur ini diterjemahkan mengikut bahasa Arabnya ada dua makna. Satunya ia seperti debu yang dapat dilihat ketika matahari menerobos pintu rumah kita. Lalu kita lihat abu-abu itu, maka itu dipanggil dzur. Ada juga yang mengatakan dzur itu maknanya semut. Maksudnya keadaan tubuh badan orang di neraka ini dikecilkan oleh Allah dengan sekecil-kecilnya. Lalu dalam keadaan mereka kecil itulah mereka dipijak-pijak oleh manusia yang lain. Tidak ada orang yang nampak mereka berada di situ. Inilah hakikat yang Allah telah jadikan kepada orang yang meninggi diri, yang takabur terhadap Rasulnya. Bila di dunia dia takabur, dia meninggi diri, maka bila sampai di akhirat, Allah rendahkan kedudukannya serendah-rendahnya, sehingga ia menjadi seperti semut yang kecil, dipijak-pijak sahaja oleh manusia-manusia yang lain. Jadi dalam keadaan mereka hidup kehinaan di situ, maka wajah mereka menjadi gelap. Gelap kenapa? Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, gelap tersebut kerana dua sebab. Yang pertama, gelap berduka cita kerana mereka itu berada dalam keadaan yang hina. Gelap yang kedua kenapa? Karena pada ketika itu mereka melihat zat api neraka Allah yang tidak terperi sakitnya.
Inilah yang disebut dalam ayat ini. Bagaimana wajah orang-orang yang kafir ini akhir sekali menjadi gelap segelap-gelapnya. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain pula. Bagaimana mereka ini dalam surah Al-Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ingatlah pada hari kiamat ada muka orang menjadi putih berseri, ada muka orang yang menjadi hitam legam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum kafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang telah hitam legam mukanya, mereka akan ditanya secara menempelak, patutkah kamu kufur engkau sesudah kamu beriman? Fadzuqul azab, maka rasakanlah kamu akan azab ini, bima kuntum takfurun, dengan apa yang telah kamu kufurkan di dunia dahulu. Begitulah malangnya nasib orang-orang yang mengkufuri Allah bila sampai di akhirat. Di dunia mereka takabur, di dunia mereka sombong, Namrud dengan kesombongannya, Fir'aun dengan kesombongannya, Abu Jahal dengan kesombongannya. Bila sampai di akhirat nanti, dia berdepan dengan raja kepada seluruh raja yang akan menghukum mereka. Karena sikap sombong dan takabur mereka menyebabkan mereka dihina pada hari tersebut. Bertukar tubuh badan mereka menjadi semut yang kecil, berwajah manusia. Dan ketika itu mereka dihinjak-hinjak dan dipijak-pijak oleh manusia yang lain. Itu belum lagi bagaimana mereka dibakar dengan api neraka. Karena itulah pada waktu itu wajah-wajah mereka menjadi gelap legam. Sudah tidak ada serinya lagi karena ketakutan. Tuhan yang dihormati sekalian. Ambil best pagi pun tak best lah breakfast. No? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna lil hasanati lanuran fil qalbi, wa dhiya'an fil wajhi, wasi'atan fil rizqi, wa quwwatan fil badani, wa mahabbatan fi qulubil khalq." Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya kebaikan yang kita buat di dunia ini akan memancarkan nur pada hati kita, akan memancarkan cahaya pada wajah kita, akan meluaskan rezeki kita, akan menambahkan kekuatan badan kita, akan menambahkan kasih sayang manusia kepada kita. Wa innalis sayyiati, tetapi kejahatan yang dilakukan, la sawadda fil wajh, maka dia akan menghitamkan wajah, wa zulmatan fil qalb, dan dia menambahkan kehitaman pada hati, wa wa'nan fil badani, menambahkan kelesuan pada badan, wa naqdan fil rizki, dan menambahkan kekurangan kepada rezeki, wa bughdan fi qulubil khalq, dan menambahkan kebencian manusia kepada kita. Inilah akibat daripada kebaikan ataupun kejahatan yang dibuat. Ia bukan saja dibalas di akhirat nanti dengan muka yang legam, tetapi di atas dunia ini lagi, bila manusia itu melakukan kejahatan, maka kita kata Ibn Abbas yang telah disebutkan tadi, hati jadi legam, muka jadi legam, dibenci oleh manusia, badan jadi lesu. Begitulah perkara-perkara buruk yang akan diwarisinya apabila hidupnya dipenuhi dengan kejahatan. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, di hari akhirat nanti, pada waktu itu bukan saja wajah menjadi legam, ada satu perkara yang lebih menakutkan lagi. Allah sebut dalam Al-Quran, "Fayauma idzil la yus'alu an dzambi insun wala jan." Pada hari tersebut tidak akan ditanya lagi kepada manusia dan jin akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Apa maksud ayat ini, tuan-tuan? Maksudnya, memang di akhirat nanti akan ada soal jawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada timbangan di akhirat nanti. Tapi pada waktu itu
Bila wajah mereka menjadi gelap, maka tak ada malaikat yang akan tanya, mengapa wajah kau jadi gelap? Tidak ada malaikat akan tanya, mengapa wajah kau jadi legam? Tak akan ditanya lagi dah. Sebab apa? Sebab pada waktu itu, automatically, orang yang belum ditanya pun dosa pahalanya, wajah dia akan terus menjadi legam. Kerana kejahatan, maksiat, dosa yang dilakukan akan terus menghitamkan wajah-wajah mereka apabila mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu. Ini maksud ayat fayauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Pada hari di mana tak akan ditanya lagi tentang dosa-dosa mereka, sama ada jin ataupun manusia. Karena orang yang balik membawa dosa, wajahnya akan legam. Orang yang balik membawa pahala, wajahnya akan bersinar dan berseri. Maka dalam ayat ini, tuan-tuan, Allah memberikan peringatan juga kepada kita supaya kita mencari jalan bagaimana untuk menyerikan wajah muka kita apabila kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengajar kita supaya berhati-hati jangan sampai kita melakukan bencana dan jahat di dunia ini, nanti wajah kita juga akan menjadi legam dan gelap di akhirat nanti. Marilah kita mencari jalan-jalan, yaitu amal-amal kebaktian, yang mana amal-amal bakti inilah yang akan dapat menyerikan wajah kita apabila kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena telah disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, bahawa di akhirat nanti ada dua saja wajah. Wajah yang berseri dan wajah yang hitam legam. Mudah-mudahan sedikit tazkirah yang kita berikan pada pagi ini memberikan sedikit kesedaran dalam hati kita untuk kita mengorak langkah mencari wajah-wajah berseri yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Basuhlah wajah kita dengan air wudu. Basuhlah wajah kita dengan senyuman kepada teman-teman kita. Basuhlah wajah kita dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan basuhlah wajah kita dengan meletakkan dahi kita sujud ke lantai, sujud kepada Allah, menghinakan diri kita. Buanglah sifat takabur, sifat meninggi diri, kerana semua itu menggelapkan hati kita apabila kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah yang dapat disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.